Kalian pernah nggak sih melihat orang yang tatapan matanya kalem, sayu, tapi mengintimidasi dan terkesan kejam? Seperti tatapan harimau yang berhari-hari nggak ketemu mangsa. Dari tatapan itu, terlihat tidak ada sama sekali rasa belas kasihan, atau empati, atau rasa takut. Yang terlihat hanya rasa lapar, yang siap memakan apapun yang ada di hadapannya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, orang ini bisa tersenyum dengan tenang, bahkan mampu meniru perilaku yang baik dari lingkungan sekitarnya. Tapi perilaku itu ditunjukkan dengan hati yang kosong dan terasa dingin. Hal ini bukan karena mereka kejam, tapi lebih karena otak mereka memang tidak berfungsi seperti manusia pada umumnya. Dan inilah dunia seorang psikopat. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Fakta yang paling mengejutkan tentang psikopat adalah bagaimana otak mereka bekerja. Secara fisik, terlihat berbeda dari manusia biasa. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa psikopat memiliki amigdala yang lebih kecil, yaitu bagian otak yang mengontrol emosi, seperti rasa takut dan empati. Karena ukuran amigdala mereka yang kecil ini, akibatnya mereka tidak merasakan ketakutan atau cemas. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa mereka tidak memiliki rasa bersalah. Tapi apakah itu berarti semua psikopat adalah pembunuh berantai seperti yang kita kenal selama ini? Faktanya menunjukkan banyak dari mereka hidup di antara kita, bahkan sukses dalam kehidupan sosial dan karir. Para ilmuwan menyebut mereka ini sebagai psikopat fungsional. Mereka tidak membunuh atau menyakiti orang lain secara fisik, tapi karena mental mereka yang tidak memiliki rasa takut atau cemas, itu yang membuat mereka bisa bekerja lebih fokus dan hampir tidak ada hambatan sedikit pun. Orang-orang ini bisa dengan mudah menjadi pemimpin seperti CEO sebuah perusahaan, atau pengacara, atau politisi yang sukses. Mereka bisa mengambil keputusan tanpa terbebani oleh emosi. Itu yang membuat mereka lebih unggul dalam dunia bisnis atau politik. Hal lain yang mengejutkan adalah bahwa psikopat bisa meniru emosi manusia pada umumnya. Mereka mungkin tidak benar-benar merasakan kesedihan atau kebahagiaan, tapi mereka bisa belajar bagaimana menampilkannya dengan sempurna. Dan kondisi ini disebut sebagai mimikri emosional. Seorang psikopat bisa melihat orang lain bereaksi terhadap suatu kejadian, lalu menirunya. Dengan begitu, seorang psikopat bisa diterima dan menyatu dengan lingkungan sosialnya. Kemampuan inilah yang membuat mereka sulit dikenali. Fakta menarik lainnya adalah bagaimana psikopat merespon rasa takut. Dalam suatu eksperimen, para ilmuwan menunjukkan gambar-gambar yang mengerikan kepada psikopat dan orang biasa. Hasilnya, orang biasa bereaksi dengan rasa ngeri atau rasa takut yang luar biasa. Tapi seorang psikopat hampir tidak menunjukkan respon sama sekali. Ini menjelaskan mengapa mereka bisa melakukan hal-hal yang bagi orang biasa sangat mengerikan. Tapi bagi psikopat, mereka melakukannya tanpa ada rasa takut atau penyesalan. Dan yang paling mengejutkan adalah sekitar 1% dari populasi umat manusia di dunia dianggap memiliki kecenderungan psikopat. Itu berarti jika kamu berada di sebuah ruangan dengan 100 orang, ada kemungkinan satu di antara mereka adalah seorang psikopat. Dan kamu mungkin tidak akan pernah menyadarinya. Jadi, kalau kamu pernah bertemu dengan seseorang yang tampaknya sangat menawan, tapi ada sesuatu yang terasa kayak ada yang tidak beres dari orang itu, maka bisa jadi kamu baru saja bertemu dengan seorang psikopat. Dan yang lebih menakutkan adalah mereka tahu cara membuatmu tidak menyadarinya. Jadi, mulai sekarang kamu perlu hati-hati dengan siapa
kamu sedang berinteraksi. Oke, sekian video kali ini. Jika kalian memiliki saran atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, and see you on next story.